Om Swastiastu. Kami dari kelompok A akan membawakan presentasi yang berjudul tentang ragam bahasa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dewa Alit Wijaya Kusuma dengan NIM 20153130003. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ngakan Made Bayu Palguna dengan NIM 201531303031. Di sini saya sebagai penyaji. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Namira Purnama Nur Firdaus dengan NIM 201531313059. Di sini saya sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Yuni Astuti Putri dengan NIM 2015313087. Di sini saya sebagai penyaji. Baik, dalam materi ragam bahasa ini ada beberapa bab. Yang pertama, pengertian ragam bahasa. Di sini akan dibawakan oleh penyaji saya yang bernama Bayu. Bab 2 berisi tentang penyebab terjadi ragam bahasa, dibawakan oleh penyaji saya yang bernama Yuni. Ketiga, berisi tentang jenis-jenis ragam bahasa yang dibawakan oleh Namira. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian yang meliputi topik yang dibicarakan, hubungan antara pembicara, dan medium pembicaraan. Ragam bahasa menurut para ahli. Yang pertama, ragam bahasa menurut Pismanet tahun 1968, suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Yang kedua, ragam bahasa menurut Dandi Sugono tahun 1999. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua pokok masalah, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku sebaliknya. Yang ketiga, ragam bahasa menurut Beckman tahun 1999. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menuntut medium pembicara. Ada 3 faktor yang menyebabkan timbulnya ragam bahasa Indonesia yang ada di Indonesia. 1. Faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa, Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dengan volume tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman padat, penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar. Selanjutnya ada jenis-jenis ragam bahasa. Adapun jenis-jenis ragam bahasa ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada ragam bahasa dilihat dari cara penuturan. Yang kedua, ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Yang ketiga, ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Dan yang keempat, ragam bahasa berdasarkan penuturnya. Yang pertama, ragam bahasa dilihat dari cara penuturan. Dilihat dari cara penuturannya, ragam bahasa ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, ragam dialek. Kedua, ragam terpelajar. Ketiga, ragam resmi. Dan keempat, ragam tidak resmi. Yang pertama, ada ragam dialek yang merupakan variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu.
atau dalam istilah lama disebut dengan logat. Ragam dialek ini dibagi menjadi dua macam, yaitu dialek geografis dan juga dialek sosiolek. Secara ciri khas, dialek ini bertumpu pada pemakainya, yaitu dari mana tempat penuturnya atau bagaimana tingkat status sosial penuturnya. Yang kedua, ragam terpelajar, di mana tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada ragam resmi, yang merupakan bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti bahasa yang digunakan pada pertemuan-pertemuan atau dalam peraturan-peraturan dan perundang-undangan. Yang keempat, ada ragam tidak resmi yang merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan sehari-hari atau percakapan pribadi. Yang kedua, ada jenis ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Dari cara berkomunikasi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan ini merupakan suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, seperti tinggi rendahnya nada yang kita keluarkan pada saat berbicara dengan lawan bicara, ekspresi yang kita tunjukkan, dan juga intonasi pada pengucapan kata kita. Yang kedua, pada ragam tulis, yaitu bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam hal ini, yang perlu kita perhatikan adalah tata cara penulisan, ejaan yang baik, dan juga kosakata yang tepat. Yang ketiga, ada jenis ragam bahasa yang dilihat dari topik pembicaraan. Dilihat dari topik pembicaraannya, ragam bahasa ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, ragam sosial, kedua, ragam fungsional, yang ketiga, ragam jurnalistik, keempat, ragam sastra, dan yang kelima, ragam politik dan hukum. Yang pertama, ragam sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dari masyarakat. Contohnya, bahasa yang kita gunakan di keluarga, dan juga bahasa yang biasa kita gunakan untuk berbicara dengan kawan yang telah akrab dengan kita. Yang kedua, ragam fungsional, yaitu ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Atau dengan kata lain, ragam fungsional ini sering dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Yang ketiga, ragam jurnalistik, yaitu ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran atau bahasa yang sering digunakan pada media massa. Yang keempat, ada ragam sastra, yaitu ragam bahasa yang memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi dan pikiran. Yang kelima, ada ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Selanjutnya, ada jenis ragam bahasa berdasarkan penuturnya. Berdasarkan penuturnya, ragam bahasa ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan daerah asal penutur, pendidikan penutur, dan sikap penutur. Yang pertama, daerah asal penutur. Ditinjau dari daerah asal, bahasa Indonesia digunakan oleh orang Indonesia memiliki ragam atau variasi. Atau dengan kata lain, ditinjau dari logat yang digunakan oleh penutur, seperti logat Batak, logat Bali, logat Jawa, dan lain sebagainya. Yang kedua, pendidikan penutur. Berdasarkan sudut pandang pendidikan penuturnya, bahasa Indonesia dibedakan atas beberapa ragam. Seperti yang kita ketahui, bahwa orang yang berpendidikan akan menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih baik daripada orang yang kurang pendidikannya. Yang ketiga, ada sikap penutur. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan sikap penutur dapat dibedakan atas beberapa macam yang disebut dengan gaya. Sekian dari presentasi dari kelompok A yang berjudul tentang ragam bahasa. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang tidak berkenan. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.